Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar kurikulum merdeka ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila ya. Bagaimana kita bisa membuat program ini berjalan dengan baik. Salah satunya adalah membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, ini langsung saya ambil dari buku panduan resmi ya, dari Kemdikbud. Yang pertama adalah berpikiran terbuka. Pembelajaran yang inovatif seringkali terhambat oleh adanya budaya kontraproduktif ya, seperti tidak senang menerima masukan atau menutup wawasan terhadap berbagai bentuk perbedaan. Budaya negatif tersebut tidak akan mendukung terselenggaranya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang efektif dan berdampak. Oleh karenanya, satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu, ini adalah poin penting ya, bagaimana kita bisa membangun budaya sekolah ya, untuk mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu untuk berpikiran terbuka. Sehingga hal-hal yang memang menghambat hal ini harapannya memang kita minimalisir ya, atau kalau bisa dihilangkan. Dan budaya senang menerima masukan artinya adalah berpikiran terbuka, ini menjadi penting sekali. Selain berpikiran terbuka, ada lagi Bapak dan Ibu, yaitu adalah senang mempelajari hal baru. Pada dasarnya, perkembangan setiap individu sebagai seorang pembelajar akan terhenti jika ia tidak lagi senang mempelajari hal baru. Oleh karenanya, kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal-hal baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan berjalan secara optimal jika setiap individu memiliki kesenangan untuk mempelajari hal baru dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Harapannya, kegiatan proyek profil ini pada akhirnya dapat membantu tercapainya karakter pelajar sepanjang hayat pada setiap individu yang terlibat di dalamnya. Bapak dan Ibu, kita sebagai guru ya seharusnya memang memiliki mindset dan pola pikir terkait dengan hal-hal baru itu harus kita senang ya. Kita sebagai guru itu adalah seorang pembelajar dan ini perlu kita miliki sebagai seorang guru ya ketika akan mempersiapkan proyek profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu silahkan ini menjadi refleksi bagi kita semuanya ya. Apabila kita ingin siswa itu belajar, maka seorang guru itu juga harus senang belajar hal-hal baru. Yang ketiga adalah kolaboratif ya. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dinamis membutuhkan lingkar sosial yang mendukung dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, budaya kolaboratif menjadi hal yang penting dibangun dibandingkan dengan budaya kompetitif. Diharapkan budaya kolaboratif dapat mendorong semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi, dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Lebih jauh, upaya kolaboratif juga perlu dilakukan antar berbagai elemen kunci dalam trisentra pendidikan ya. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah masyarakat. Sehingga pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan berlangsung secara menyeluruh dan optimal. Bapak dan Ibu, itu adalah 3 hal penting ya untuk membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berpikiran terbuka, yang kedua adalah senang mempelajari hal-hal baru, dan yang ketiga adalah kolaboratif. Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan reflektif ya. Mari kita renungkan dan refleksi bersama-sama. Yang pertama adalah, apakah ketiga budaya tersebut sudah terbangun dengan baik di satuan pendidikan? Bapak dan Ibu, ini adalah pertanyaannya ya. Apakah ketiga budaya tersebut sudah terbangun dengan baik di satuan pendidikan masing-masing ya? Silahkan, apakah budaya pikiran terbuka ya, kemudian senang mempelajari hal baru, kolaboratif, itu sudah menjadi budaya
ya, khususnya bagi Bapak dan Ibu di sekolah ya. Apabila itu belum terbangun, maka silahkan kita perlu mengevaluasi ya mindset dan kinerja kita. Karena 3 hal tersebut sangat penting ya untuk kesuksesan program proyek profil pelajar Pancasila. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan pembangunan budaya tersebut secara konsisten dan berkelanjutan? Bapak dan Ibu, ini adalah pertanyaan kedua. Bagaimana mengoptimalkan pembangunan budaya tersebut secara konsisten dan berkelanjutan? Karena kita tahu ya, dengan konsistensi dan berkelanjutan itulah kita dapat melaksanakan program proyek profil pelajar Pancasila dengan baik. Karena konsisten dan berkelanjutan itu sangat penting Bapak dan Ibu ya. Program yang baik tidak hanya berlangsung secara singkat, tapi bagaimana itu bisa berkelanjutan. Yang ketiga, apa kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat ketiga budaya tersebut terbangun secara optimal? Saya ulangi, apa kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat ketiga budaya tersebut terbangun secara optimal? Artinya, apakah ada ya kebiasaan-kebiasaan yang menghambat ketiga budaya tersebut terbangun secara optimal? Maksudnya adalah mungkin kita ketika melaksanakan kerja ya, kita jarang sekali melakukan kolaborasi. Yang ada adalah kompetensi ya atau kompetisi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak kolaboratif tapi adalah kompetisi. Kemudian kita jarang sekali mengikuti hal-hal baru ya, atau kita susah sekali untuk belajar hal baru. Bapak dan Ibu, guru ya di sekolah Bapak Ibu semuanya ketika diajak untuk diklat, workshop, pengembangan diri itu sulit sekali. Itu berarti sulit mempelajari hal baru. Kemudian yang pertama tadi adalah berpikiran terbuka ya. Apabila Bapak dan Ibu teman-temannya itu kok sulit sekali menerima masukan, itu adalah tanda-tanda ya bahwa itu menjadi penghambat ketiga budaya positif tersebut. Dan yang keempat, selain ketiga budaya tersebut, budaya apa lagi yang perlu dibangun untuk mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan? Bapak dan Ibu, selain 3 hal tadi ini, saya yakin masih banyak hal lagi ya budaya-budaya yang nanti kita bisa kembangkan ya untuk meningkatkan program proyek profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu, semoga ini menjadi refleksi bagi kita ya bahwa 3 hal ini menjadi poin penting. Yang pertama adalah senang mempelajari hal baru, kolaboratif dan berpikiran terbuka ya untuk membangun budaya sekolah ya atau satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya materi saya hari ini. Semoga menjadi refleksi bagi kita semuanya Bapak dan Ibu ya. Ketika kita ingin membangun budaya positif, budaya yang baik, maka harus diawali dengan pikiran yang terbuka, kemudian senang mempelajari hal baru, dan kolaboratif. Demikian, semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan materi saya berikutnya. Terima kasih, salam merdeka belajar, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.